Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Purwokerto yang terkasih, setelah mengangkat berbagai pertanyaan iman, berdiskusi bersama untuk menjawabnya, serta belajar dari ajaran resmi gereja tentang Allah Tritunggal, sekarang kita akan mencoba merangkumkan proses pembelajaran kita dan menarik beberapa kesimpulan. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Agustinus sedang berjalan-jalan di tepi pantai sambil memutar otak, memikirkan tentang misteri Tritunggal Maha Kudus. Di sana, dilihatnya seorang anak kecil sedang sibuk menggali sebuah lubang di pasir pantai. Kemudian dengan menggunakan sebuah gayung kecil, anak itu mulai berlari bolak-balik, mengambil air dari pantai, dan kemudian menuangkannya ke dalam lubang itu. Agustinus heran dan bertanya-tanya akan perilaku anak itu. Maka ia pun bertanya kepada anak itu, "Nak, buat apa kamu menggali lubang di pasir itu?" Anak itu menjawab, "Tuan, saya mau memindahkan laut luas itu ke dalam lubang ini." Agustinus pun heran dan menertawakan anak kecil itu dan kemudian berkata, "Mana mungkin laut seluas itu dapat diisikan ke lubang sekecil ini?" Anak itu balik menimpali, "Demikian juga Tuan, mana mungkin otak kepala Tuan yang sekecil itu bisa mengerti misteri Allah yang maha besar." Saudara-saudari, Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Maka Allah tidak bisa ditangkap, dirumuskan, dan dipikirkan secara pasti dan seutuhnya. Santo Agustinus bahkan mengatakan, "Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah." Meski demikian, Allah tetap bisa dikenali lewat pengalaman-pengalaman kita, baik sebagai pribadi maupun dalam kebersamaan bersama gereja. Inilah yang disebut iman. Iman adalah tanggapan manusia atas pengalaman disapa oleh Allah. Sapaan Allah itu kita alami lewat sapaan sesama kita dan terutama lewat Kristus dalam gerejanya. Dengan demikian, hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa dogma gereja tentang Allah Tritunggal bukan mau menjelaskan siapa Allah, namun lebih mau mengajarkan bagaimana Allah dikenali dan dialami dalam perjalanan sejarah hidup manusia. Dengan dasar itu, kita mendalami misteri Tritunggal sejauh Allah sendiri mewahyukannya kepada kita. Ada banyak orang mengira bahwa ajaran tentang Trinitas baru diajarkan oleh gereja setelah Konsili Nikea pada tahun 325. Anggapan ini keliru. Gereja mengajarkan Trinitas karena Tuhan Yesus mengajarkannya demikian. Allah melalui Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai Tritunggal. Banyak ayat dalam kitab suci mengajarkan adanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena relasinya yang begitu istimewa dengan Allah, Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapa. Mengapa Bapa suatu sebutan untuk laki-laki? Pada dasarnya, Allah tidak bisa dimasukkan dalam kategori gender pria dan wanita seperti halnya kita manusia. Sebutan Allah sebagai Bapa terkait dengan konteks budaya patrilineal dalam masyarakat Yahudi untuk menyebut kepala keluarga sebagai pelindung dan pengayom. Maka, sebutan Bapa mengandung makna bahwa dialah Sang Pencipta, orang tua kita yang sejati, pelindung dan kepala keluarga dalam kehidupan beriman kita. Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. "Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Kristus adalah Sang Sabda, firman Allah sendiri, yang ada bersama-sama dengan Allah, dan ia terlibat dalam karya penciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam diri Yesus, kita mengenal siapakah Allah, maka dinyatakannya sendiri. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Di dalam diri Yesus, kita bertemu dengan Allah, dan Allah yang menampakkan diri di dalam diri Yesus adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, bahkan Allah yang penuh dengan kerahiman. Allah yang hadir di dalam diri Yesus menampakkan bahwa Dia menerima kemalangan dan kekurangan, dan bahkan juga kedosaan manusia. Dalam kerahiman dan kebaikan Yesus, tampaklah kerahiman Allah. Sekali lagi, di dalam diri Yesus, kita mengetahui siapakah Allah yang sesungguhnya. Selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikannya untuk senantiasa menolong dan menyertai para muridnya, dan disebutnya sebagai Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh ini juga adalah Yesus sendiri, sebab Ia adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesatuan dengan Roh Kudus ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para rasul pun mengajarkan pokok iman yang menyatakan kembali pengajaran Yesus tentang Trinitas. Meneruskan ajaran para rasul, para bapak gereja sebelum abad keempat pun mengajarkan prinsip dasar Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan ajaran ini pun tetap diteruskan gereja sepanjang zaman. Secara meriah, Konsili Lateran keempat mengungkapkan iman kita akan Trinitas. Kami percaya dengan teguh dan mengakui dengan jujur bahwa hanya ada satu Allah yang benar, esa, tidak terbatas, dan tidak berubah, tidak dapat dimengerti, maha kuasa, dan tidak terkatakan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meskipun tiga pribadi, tetap satu hakikat. Sekarang, iman akan Trinitas selalu kita nyatakan setiap kali, sebelum dan sesudah berdoa, sebagaimana dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Orang Kristen memulai harinya, doanya, dan perbuatannya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang dibaptis, orang Kristen mempersembahkan hari itu untuk kemuliaan Allah dan memohon rahmat penebus yang memungkinkan dia bertindak dalam Roh Kudus sebagai putra Bapa. Tanda salib menguatkan kita di dalam percobaan dan kesulitan. Setelah mencermati ajaran Trinitas dalam kitab suci dan ajaran gereja, ada 3 kebenaran iman yang harus kita pahami terkait dengan Trinitas, yaitu: pertama, kita percaya bahwa dunia ini ada, tidak dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh Allah Bapa yang ada sejak kekal. kedua, kita percaya bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Sang Putra, untuk menyelamatkan manusia lewat hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitannya.
Ketiga, kita percaya bahwa Kristus telah menganugerahkan Roh Kudus yang merupakan jiwa gereja. Melalui gereja inilah kita sekarang menerima banyak rahmat yang kita butuhkan untuk memperoleh kehidupan abadi. Demikianlah saudara-saudari umat Allah Keuskupan Purwokerto, dogma Trinitas bukanlah suatu teori tentang Allah, melainkan sebagai suatu rangkuman dan kesimpulan iman gereja akan seluruh sejarah karya keselamatan Allah kepada manusia dalam Kristus dan oleh Roh Kudus. Allah dikenali dan dialami sebagai Sang Pencipta, sehingga dengan konteks pemahaman budaya waktu Alkitab ditulis, Ia disapa sebagai Bapa. Dalam diri Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, Allah sungguh dikenali dan dialami sebagai Dia yang menyapa manusia secara sangat manusiawi. Dan dalam Roh Kudus, Allah dikenali dan dialami sebagai Dia yang menyertai manusia hingga akhir zaman.